Tapi tetap kita maksudnya mereka di sini cukup aware gitu ya, cukup aware. Mereka nggak pikir ini just a joke, karena serius di sini. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acakcus. Sobat Cameo, balik lagi di POV, edisi khusus cerita di mancanegara. Nah, kalau yang kemarin itu kita ngobrol sama teman-teman gue yang ada di Prancis. Nah, sekarang gue pengen tahu nih sama temen gue ada di Kanada. Nah, uniknya adalah di Kanada itu dia bukan di kota yang besar yang memang kayaknya banyak gitu ya, banyak COVID-nya, tapi ini ada di satu pulau. Nah, kita kontak aja nih. Langsung, wih udah nyambung. Ya, Matius. Lagi, halo. Lagi lu di mana sih di Kanada? Iya, gue di Kanada nih, di British Columbia, provinsi gua. Provinsinya apa British Columbia? Itu dia West Coast, masuknya dia West Coast. West Coast. Apa Kanada West Coast gitu? Iya, dia bagian West Coast. Lokasi gue berbatasan dekat banget sama Amerika, terutama Seattle, Washington State. Oke. Jadi gue di sekitar situlah, dan gue itu di satu pulau namanya Titis Island. Ini banyak retirement. Jadi gue berteman dengan orang yang senior di sini, benar-benar senior. Oh gitu. Lu itu dekat mananya ini apa Vancouver gitu kan? Yang gue tahu biasa Kanada tuh nggak jauh dari Vancouver, terus apalagi sih kota-kota besarnya maksudnya? Vancouver, Victoria, itu dekat. Edmonton. Dekat nggak? Dekat sama Victoria. Gua 1 jam 45 menit. Oh, 1 jam 45 menit. Naik apa tuh? Karena gue mesti nyebrang pakai ferry. Waduh. Habis itu gue harus naik mobil. Waduh. Lu nyebrang pakai ferry dulu tuh baru bisa ke sana. Ada kayak di Gili ya? Iya, kayak di Gili ya. Mesti kemana-mana masih pakai ferry gue. Tapi kalau kayak ke Vancouver, ke Vancouver gue bisa ada alternatif pakai float plane. Jadi turunnya di air. Dengar nih. Ini kan kita lagi COVID nih. Ada teori, melenceng sedikit. Ada teorinya itu katanya COVID tuh berkembang di negara-negara yang internetnya canggih. Wah, teori konspirasi. 5G. Wah. Itu gue juga dengar 5G tuh. Makanya gue rasa kayaknya aman, makanya di tempat lu nggak banyak. Nggak 5G. Nggak 5G. Aman nggak di situ? Banyak nggak yang kena? 5G. Dikit kan? Yang kena COVID banyak nggak? Ya, kebetulan. Yang kena COVID banyak nggak? Gua sih di pulau gua kebetulan masih belum ada yang ke-expose. Belum ada? Tapi belum ada. Tuh kan? Gua udah. Semoga jangan. Ya iya, nggak berarti bener tuh korelasinya. Semakin internet tuh lemah, semakin nggak terpapar COVID. Gua nggak tahu juga ya. Tapi memang karena gue bilang itu, karena di sini mayoritas residence-nya orang-orang senior. Jadi mereka sangat hati-hati banget, dan walaupun mereka keluar pergi pulau, either mereka nitip sama orang belanjaan, itu cuma buat belanjaan, atau mereka nggak pergi sama sekali. Jadi antara grocery sama appointment, dan appointment itu cuma buat appointment misalnya rumah sakit, fisioterapi, walaupun fisioterapi banyak kan sekarang lagi tuh
tutup. Tapi mereka sebisa mungkin nggak keluar rumah kalau nggak perlu. Dan ada satu orang di sini, dia farmer. Setiap hari Kamis kayaknya, setiap hari Kamis dia akan kirim email gitu ke newsletter kayak milis, kasih tahu bahwa hari ini hari gue pick up. Kalau lo butuh apa, cepetan kasih tahu gue apa yang harus di pick up, dan gue akan delivery-nya hari Jumat. Jadi besoknya. Okay. Yang lo butuhkan adalah lo cuman siapin satu kayak kotak gitu di depan rumah lo, supaya kita bisa taruh belanjaan lo di kotak itu. Udah. Jadi cuman drop doang. Gak ada yang namanya salaman, cipika-cipiki, nggak ada dulu. Ya, break dulu. Di pulau lo itu kan, lo bilang tadi nggak terlalu banyak yang terpapar. Nggak ada ya, belum ada yang kayak positif atau apa gitu. Nah, tapi kalau dekat situ, sebenarnya Kanada tuh udah lumayan kena nggak sih keseluruhannya? Lumayan. Yang sudah dites 50.000 orang lebih. 50.000? Oke. Itu positif? Kanada. Positif? Ya. Oke. Positif. Yang paling tinggi itu ada di Quebec. Quebec itu nggak paling timur, tapi dia ada di timur Kanada. Oke. Dan yang nomor 2 itu Ontario. Toronto. Okay. Ontario, sorry. Provinsinya namanya Ontario. Oke. Nah, kedua provinsi ini yang paling tinggi, kayak kejar-kejaran, tapi Quebec itu yang paling tinggi. Di sini kita ada, karena kita 4 musim, kita ada spring break. Oke. Nah, somehow spring break mereka itu lebih duluan daripada provinsi gua. Jadi mereka lebih dulu. Nah, pas mereka di tengah-tengah spring break itu, kita lagi belum mulai spring break, dan itu sedang lagi gencar-gencarnya, lagi tinggi-tingginya penyebaran COVID-19 ini. Jadi pemerintah provinsi gua itu antisipasi banget orang-orang ini sebelum spring break ini mulai. Oke. Sebelum spring break mulai, pemerintah gue udah antisipasi banget. Salah satunya adalah lu harus jaga jarak tuh, social distancing. Dan siapapun yang pergi atau pulang dari Eropa, especially Spain, Germany, Italy, itu lu mesti karantina 14 hari. Oke. Dan kalaupun misalnya lu ada satu keluarga lu yang pergi, lu tuh harus karantina 14 hari, lu nggak boleh keluar-keluar. Oh gitu? Jadi satu rumah, satu keluarga, lu karantina 14 hari. Nah, kalau misalkan sekarang masih di lockdown nggak sih hitungannya? Hitungannya kita di sini nggak lockdown ya, Tin ya. Nggak lockdown ya? Jadi apa kebijakannya tuh kalau misalkan? Walaupun kebijakannya satu, itu kita jaga jarak 2 meter. 2 meter? Sama lah. Kalau di Indo 1 meter kayaknya. Meter. Oke. 2 meter. Nah, gue mau kasih unjuk lu satu foto gue nih. Apa tuh? Jadi, gue itu kerja di camp, family camp. Oke, family camp. Jadi kalau misalnya lo retret, lo apa, lo bisa sewa tempat gue. Dan di musim normal, sekolah gue tuh jadi sekolah. Tempat gue tuh jadi sekolah. Ini yang gue kasih lihat lo foto ini. Meja-meja kita set semuanya 2 meter. Oh, oke. Satu orang satu ya, meter. Berarti ya. Waduh. Satu orang satu. Tapi kayak meja sebelah kiri, paling kiri di bawah, lu lihat ada 2 kursi yang ada botol minumnya. Iya. Nah, itu meja gue sama istri gue. Kenapa?
karena gue satu kamar, satu ruangan, satu apapun sama istri gue, jadi gue bisa duduk sama dia berdua. Tapi selain itu lu nggak bisa gitu. Istilahnya di sini bubble. Ini cuma ada berapa meja doang ya? Berarti kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang harusnya normalnya itu 12 meja. 12 meja bundar. Nggak ada lockdown gitu ya? Tapi untuk provinsi gua sebetulnya nggak ada halangan seperti itu. Nggak ada halangan seperti itu. Tapi maskapainya sendiri, katakanlah transportasi, kita bergantung sama ferry sama pesawat terbang. Pesawat terbang dibatasin banget, sangat-sangat berkurang karena of course mereka juga lay off pekerja mereka, karyawan mereka. Dan ferry untuk kita istilahnya ke mainland dari pulau yang lebih gede lagi ke pulau yang mainland itu cuman ada kalau nggak salah yang tadinya ada 4, kalau nggak salah 4, sekarang cuma ada 1 atau 2 ferry. Jadi benar-benar dibatasin, dan itu pun mereka prioritas adalah angkutan besar untuk supply makanan, supply bahan-bahan pokok, terus pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa nih, mereka harus tetap kerja itu. Terus kalau misalkan dari sanksi-sanksi itu ada nggak sih? Sanksinya lumayan juga nih. Apa tuh? $25,000. $25,000. Berarti kurang lebih 250 juta. 250 juta sanksinya kalau ngapain? Kalau kumpul-kumpul. Dan lu nggak social distancing, lu nggak physical distancing. Per orang gitu. 250 juta? Kayak, iya. Wah, kaya pemerintahnya. Kalau kumpul-kumpul 10 orang dapat 2,5 M. Tapi kayak di pulau gue aja, emang sepi banget nih. Gue mau kasih lihat ya. Gue mau kasih lihat lagi nih. Ini jalanannya arah mau ke, kalau ke utara tuh arah ke ferry line up. Terus sebelah kanan itu lautan. Jadi mantap banget nih. Lu biasa nih, sekarang nih spring break orang-orang tuh pada berkeliaran. Jadi orang dari luar pada datang ke pulau gua, terus mereka either lari. Ini jam 9 pagi nih. Either lari, jalan, naik sepeda, itu pasti ada kira-kira 2 atau 3 atau 4 orang mah ada. Nah kebetulan emang di tempat gue di Kanada itu yang bandel itu awal-awal orang karena lo lihat nature-nya, alamnya bagus, mereka demen alam. Orang Kanada di sini demen alam lah, demen banget sama alam, pergi ke gunung, pergi ke hutan. Nah karena hutannya gede, parksnya gede, kita punya banyak parks. Mereka kumpul-kumpul di parks. Dipikir karena udah terbuka aman lah ya. Nah sekarang akhirnya parksnya ditutup. Wah, oke. Parksnya ditutup sama pemerintah. But at least kalau lu cuman sendiri, nggak dalam jumlah kayaknya lebih dari 10 atau lebih dari 5, itu kayaknya masih fine gitu. Dan lu practice social distancing atau physical distancing, lu masih oke lah gitu. Tapi tetap kita, maksudnya mereka di sini cukup aware gitu ya, cukup aware. Mereka nggak pikir ini just a joke, karena serius di sini. Jadi mereka lakukan itu gitu. Oke. Menariknya gini, peraturannya nggak seketat kita, tapi masyarakatnya lebih disiplin ya. Jadi ada satu supermarket yang paling dekat, mereka udah kasih pengumuman. Lu pesan online, telepon kapan mau pick up, kita siapin ready to pick up. Jadi mengurangi orang yang datang ke situ.
Terus supermarket yang kedua yang paling besar kayak Walmart, dan ada satu lagi mereka tuh bikin line. Jadi lu kasih batas nih, lu nih antrian lu cuma boleh 2 meter. Terus lu jalannya yang satu di sebelah kanan sana, yang satu sebelah kiri sini. Lu cuma boleh ya segini distance lu gitu. Ada regulasi-regulasi yang disosialisasikan sama Kedubes RI nggak gitu buat orang Indonesia di sana? Paspor gue itu habis tahun depan. Gue berencana untuk apply izin tinggal lagi. Nah, gue tuh baca-baca dulu tuh karena website mereka aja langsung lu butuh bantuan nggak, kena COVID-19 nggak, butuh bantuan pulang nggak. Jadi mereka cukup helpful banget, cukup kooperatif banget di situasi pandemi COVID-19 ini. Mereka mau nggak mau kasih kita kemudahan. Jadi paspor kita ibaratnya paspor manual gitu. Kita kirim data-datanya juga nggak hard copy. Kita kirim semuanya by email. Mereka juga mungkin khawatir dengan dokumen yang kita kirim itu bisa kena ke mereka kalau misalnya kita juga kena. Jadi mereka minta dikirim semua dokumennya soft copy or by email. Oke. Di mana-mana gitu pasti ada dampak buat ekonominya. Nah di daerah lu tuh seberapa gede sih dampak buat ekonomi warga di situ? Ngaruh banget. Yang kena itu kayak tempat gua itu sangat bergantung sama event, bergantung sama conference yang berlangsung, dan nggak, karena kita nggak bisa ada program apapun spring break ataupun summer masih tanda tanya, jadi ya tanda tanya juga gitu, dan sangat terpukul. Terus temen gue itu dia seorang fisioterapis atau registered massage therapist di sini. Dia masih tutup karena pemerintah ngajurin dia nggak boleh terima pasien segala macam. Terus F&B di sini juga kena karena lu nggak bisa kumpul-kumpul, tapi mereka bisa untuk take away doang, jadi lumayan. Gue ngeliat di sini gue acungin jempol, walaupun perlu dipertanyakan dan efek kedepannya gimana, tapi setidaknya pemerintah di sini kasih mereka bantuan, up to $25,000 sebulan. Itu buat entah sebulan atau 3 bulan, gue kurang paham, karena itu ya gue dengar berita juga, cuman up to $25,000 buat karyawan, di sini juga pemerintah bantu, bahkan sampai student itu juga dibantu. Gue kurang paham kenapa student juga dibantu. Mungkin salah satunya ada yang harus kerja, harus bayar kuliah, harus bayar student loan, gue nggak tahu, tapi student aja juga ada bantuan gitu loh. Nah sekarang kan berarti kan behavior juga udah berubah kan, kebiasaan tuh udah berubah. Nah behavior apa yang kira-kira orang yang di pulau lo ini kembangin sampai akhirnya nemu ya ini nih the new normal ini? Behavior baru nggak ada. Ada satu. Kita jadi rajin bebersih. Semua dilapin. Kenapa? Yang tadinya gagang pintu cuek-cuek aja, sekarang gagang pintu dilapin. Tombol lampu kita lapin. Cuman buat jaga aja supaya itu kita nggak kepapar deh. Bener-bener disiplin banget. Di mobil sekarang harus ada hand sanitizer at least, atau enggak kita sebut namanya kayak
disinfektan di Iya, mobil. Jadi di mobil aja sekarang kita di sini cuma boleh satu orang satu, kecuali lo keluarga. Dan Waduh. contoh ya, kita punya di sekolah ini ada mobil operasional. Iya. Jadi orang yang nyetir itu udah harus pakai gloves, pakai bawa disinfektan sama hand sanitizer. Jadi abis lu pakai, lu lap itu semua yang lu sentuh. Oh, canggih juga. Oke, gitu aja sih, Bon. Matius, ya. Itu gue rasa sih udah cukup apa ya, banyak info-info yang kita tahu, dan keadaan di sana kayak gimana. Gitu. Oke, thank you ya. Oke, Pin. Yoi, nanti gue kontak lagi. Nah, Sobat Cameo. Wah, keren banget sih. Gue ngobrol sama Matius, banyak dapat info memang, tapi kesimpulannya selama gue ngobrol sama teman-teman yang di luar, dan apa yang kita rasain sekarang, behavior yang paling penting yang dikembangkan selama COVID ini adalah ternyata saling membantu gitu. Kayak tadi kita dengar, ya memang ada sisi positif dari COVID-19 ini. Wow. Oke, kalau gitu thank you for watching. Semoga kita tetap sehat dan juga sampai ketemu di POV Cerita di Mancanegara berikutnya. Oke, buat yang, buat yang kira-kira, gue lagi di daerah sini nih. Nah, itu bisa komen juga, nanti bisa email juga, nanti mungkin kita hubungin. Oke? Bye!